Ia dikenal sebagai kepala sekolah yang sempurna, tapi justru terjebak dalam hubungan terlarang dengan muridnya. Sayangnya, si murid bukan korban, dia predator yang sudah lama menunggu, cinta yang dimulai dari rasa belas kasihan. Tapi ternyata, semua itu hanya permainan. Pagi di SMA Negeri 1 Bintang Timur selalu dimulai dengan kedisiplinan yang hampir sempurna. Belum pukul 6.30, gerbang sekolah sudah terbuka lebar. Murid-murid tetangga rapi, seragam rapi, dasi terikat ketat, sepatu mengkilap. Di tangga barisan itu, berdiri seorang wanita dengan tubuh tegak, rambut hitam panjang yang diikat rapi ke belakang, mengenakan blazer abu-abu dengan kancing emas di dada. Bu Ratna, ia berjalan perlahan di antara barisan murid, menyapa satu persatu dengan suara lembut namun tegas. "Selamat pagi, Dinda. Apa kabar, Raka? Kerja bagus kemarin, Gilang." Setiap nama disebut dengan akurat, setiap senyum dibalas dengan anggukan hormat. Ia bukan sekedar kepala sekolah, ia adalah simbol kedisiplinan, komitmen, dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di balik kaca jendela kantornya yang bersih, Bu Ratna adalah legenda. Guru-guru menemukan Ibu Kepsek dengan suara penuh hormat. Komite sekolah menaruh kepercayaan padanya. Bahkan Dinas Pendidikan menjadi contoh sekolah unggulan karena prestasi akademik dan kedisiplinan siswa yang konsisten. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah terlihat, terkunci. Di rumahnya yang besar di kompleks elit kota, Bu Ratna sering duduk sendirian di ruang makan, memandang meja makan yang hanya diisi oleh satu piring. Suaminya, Bapak Darmawan, seorang pejabat dinas pemerintahan, jarang pulang sebelum tengah malam. Anak semata wayangnya, Nadia, sudah kuliah di luar kota dan jarang menelpon. Rumah itu bersih, mewah, tapi dingin. Seperti kantor kepala sekolah yang selalu rapi, tapi mati. Pagi itu, seperti biasa, Bu Ratna masuk ke kantornya pukul 6.45. Kopi hitam tanpa gula sudah menunggu di meja. Ia membuka laptop, memeriksa jadwal harian, membaca laporan keuangan mingguan. Semua berjalan seperti roda mesin yang teratur. Sampai suara teriakan dari aula membuatnya mengangkat kepala. "Saya tidak mencuri. Saya tidak mencuri, Bu." Suara itu keras, penuh amarah, tapi juga luka. Bu Ratna mengenali suara itu, Arman, siswa kelas 12 IPA 2. Murid yang selalu masuk daftar siswa bermasalah sejak kelas 10. Ia berjalan ke aula. Di tengah, Arman berdiri dengan muka memerah, tangan terkepal, dikelilingi oleh 3 guru dan 2 petugas keamanan sekolah. Di depannya, Bu Ulan, guru wali kelas, memegang amplop coklat yang terbuka. "Uang kas kelas hilang, Arman. Dan kamu satu-satunya yang ada di kelas kemarin sakit," teriak Bu Ulan. "Saya cuma ambil buku saya." "Saya tidak menyentuh amplop itu," bantah Arman, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna berdiri di pintu, memperhatikan. Ia tidak langsung masuk. Ia melihat bagaimana tubuh Arman gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tidak adil yang menghancurkan. Ia melihat muncul tajamnya, bukan muncul anak yang bersalah, tapi anak yang sudah lelah dipenuhi tanpa bukti. "Bu Ratna," kata Bu Ulan, menyadari kehadirannya. "Kami sedang menangani kasus pencurian uang kelas." Bu Ratna mengangguk. "Biarkan aku yang urus." Suasana langsung berubah. "Semua orang diameter guru-guru mundur terpilih." Petugas keamanan menunggu perintah. Arman menatap Bu Ratna, nafasnya masih berat. "Arman," kata Bu Ratna, suaranya rendah tapi menggema. "Ikut saya ke kantor." Tidak ada protes. Tidak ada tangisan. Arman mengikuti, kepala tertunduk, tapi tidak menyerah. Di kantornya, Bu Ratna duduk di belakang meja besar, sementara Arman duduk di kursi tamu, jaraknya cukup jauh. Jendela terbuka, angin pagi masuk perlahan, membawa aroma bunga Kamboja dari taman sekolah. "Kenapa kamu sering masuk masalah, Arman?" tanya Bu Ratna, tidak langsung menuding. Arman mengangkat wajah. "Karena aku miskin, Bu. Karena aku tidak punya orang tua yang bisa datang ke sekolah. Karena aku tidak bisa membayar les tambahan. Jadi kalau ada masalah, aku selalu disalahkan." "Bu." Ratna diam. Ia mencatat di buku kecilnya, anak ini cerdas, tapi terlalu terluka. "Ceritakan apa yang terjadi kemarin sore," pinta Bu Ratna. Arman menarik napas. "Saya pulang sekolah, lupa buku ekonomi. Saya kembali ke kelas. Tidak ada siapa-siapa. Saya ambil buku, lalu pergi. Saya tidak melihat uang itu. Tidak menyentuh." "Kenapa kamu tidak lapor ke guru kalau uangnya hilang?" "Siapa yang akan percaya? Kemarin saja saya mencuri pulpen Bu Rini. Padahal saya hanya pinjam,
lupa kembalikan. Tapi langsung dikatakan pencuri. Bu Ratna menatap matanya. Dalam kemungkinannya, ia melihat sesuatu yang langka, kejujuran yang tidak diminta, keberanian yang tidak dipertontonkan. Saya percaya kamu, kata Bu Ratna pelan. Arman terkejut. Tapi, saya percaya kamu tidak mencuri. Tapi kamu harus belajar cara membela diri tanpa emosi. Kemarahanmu sepertinya terlihat bersalah, padahal mungkin kamu benar. Arman menunduk. Saya lelah, Bu. Ibu saya sakit. Saya harus kerja paruh waktu. Saya ingin lulus, ingin kuliah, tapi semua orang di sini sudah menghakimi saya sejak hari pertama. Bu Ratna merasakan sesuatu di dadanya tergores. Bukan belas kasihan biasa. Ini lebih dalam. Ini seperti melihat bayangan masa lalunya sendiri, perempuan muda yang harus berjuang sendiri, yang harus membuktikan diri di tengah dunia yang selalu meragukan. Saya akan membantu kamu, kata Bu Ratna. Terapi dengan Sata Sairat. Kamu harus ikut bimbingan belajar pribadi 2 kali seminggu. Dan kamu harus belajar mengendalikan emosimu. Arman mengangkat wajah. Matanya berbinar. Benar, Bu? Ibu mau bantu saya? Bu Ratna mengangguk. Ya, karena saya percaya, setiap anak punya hak untuk diselamatkan. Setelah Arman pergi, Bu Ratna duduk kembali. Ia menatap jendela. Langit biru cerah. Tapi hatinya tidak secerah itu. Ia membuka laci bawah meja, yang selalu tidak terkunci. Dari dalam, ia mengambil sebuah buku kecil berwarna coklat. Sampulnya usang. Di sampul depan tertulis, laporan keuangan internal, hanya untuk internal. Ia membukanya. Di dalamnya, tidak semua angka sesuai dengan laporan resmi. Ada transfer ke rekening pribadinya. Ada catatan palsu tentang pembelian alat laboratorium yang tidak pernah terjadi. Dana BOS yang seharusnya untuk siswa miskin, sebagian dialihkan. Ia menulis dengan tinta hitam, hari ini, aku menyelamatkan seorang anak. Tapi aku sendiri tidak bisa menyelamatkan diriku dari masa lalu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak boleh ada yang tahu. Ia menutup buku itu, menguncinya kembali. Lalu menatap cermin kecil di dinding kantornya. Wajahnya sempurna. Rambut rapi. Ekspresi tenang. Tapi matanya terlihat lelah. Seperti orang yang terus berpura-pura kuat. Telepon berdering. Bu Ratna, suami ibu menelpon. Minta ibu pulang lebih awal malam ini. Ada acara keluarga. Bu Ratna menghela napas. Baik, sampai, saya akan mencoba. Ia menutup telepon. Acara keluarga. Acara yang hanya diisi oleh senyum palsu dan percakapan kosong. Sakitnya, saat sekolah sepi, Bu Ratna masih di kantor. Ia sedang menandatangani surat izin kegiatan ekstrakurikuler ketika matanya menangkap sesuatu di luar jendela. Arman masih di sekolah. Duduk di bangku taman, membaca buku tebal. Buku ekonomi tingkat universitas. Bu Ratna tersenyum tipis. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul. Seperti menemukan sesuatu yang hilang. Ia keluar, berjalan pelan. Belajar sendiri, Arman? Arman kaget, lalu berdiri. Iya, Bu, saya mau menyiapkan ujian sekolah. Buku itu tingkat universitas. Kamu paham? Sebagian. Tapi saya suka tantangan. Bu Ratna duduk di situ. Kamu cerdas. Tapi cerdas saja tidak cukup. Dunia ini membutuhkan lebih dari itu. Dunia butuh keadilan, Bu, kata Arman tiba-tiba. Tetapi keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. Harus dibantah. Bu Ratna merawat. Kalimat itu terdengar dewasa. Terlalu dewasa untuk usia 17 tahun. Kamu belajar filsafat juga? Arman tersenyum samar. Saya suka membaca. Buku apa? Pun. Terutama tentang kekuasaan. Angin berhembus. Daun-daun berguguran. Bu Ratna merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya tentang anak ini. Tapi rasa belas kasihan dan kekaguman sudah bercampur jadi satu. Besok, jam 4, bimbingan pertama. Jangan terlambat, kata Bu Ratna sambil berdiri. Tidak akan, Bu Ratna. Saya tidak akan pernah mengecewakan ibu. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Ratna merasa dihargai. Di mobilnya, saat pulang, ia mendengar lagu lama dari masa mudanya. Ia menutup mata sebentar. Bayangan Arman muncul, bukan sebagai murid, tapi sebagai seseorang yang membuatnya merasa hidup lagi. Ia tas membuka, mengeluarkan jurnal pribadinya. Menulis, hari ini, aku merasa ada yang berubah. Aku tidak tahu apa. Tapi aku merasa terhubung. Padahal aku tahu, ini salah. Tapi aku tidak bisa berhenti ingin membantu. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga tahu,
aku butuh ini. Ia menutup jurnal. Mobil melaju pelan menuju rumah yang dingin. Di balik senyum anggunnya, Bu Ratna mulai terjatuh. Perlahan, tanpa suara, tanpa sadar, dan di suatu tempat, di balik bayangan pohon sekolah, Arman berdiri, mengamati mobil Bu Ratna pergi. Ia membuka ponsennya, mengetik pesan, target telah masuk perangkap. Fase kedua dimulai. Ia tersenyum. Denjen, penuh kendali. Hujan turun deras sejak pagi, membasahi halaman SMA Negeri 1 Bintang Timur yang biasanya kering dan bersih. Langit kalabu, angin berambas kencang, dan suara Peter sesekali menggelegar. Sekolah tetap berjalan, meski suasana terasa lebih suram dari biasanya. Di kantornya, Bu Ratna duduk di balik meja, memeriksa laporan kegiatan ekstrakurikuler, tapi pikirannya melayang. Kepada Arman, hari ini adalah hari pertama bimbingan belajar mereka. Jam 16.00. 2 jam lagi, ia menatap selai dinding. Jarum panjang bergerak perlahan. Ia merasa seperti remaja yang menunggu janji pertama. Ia tersenyum kecil, lalu menggeleng, malu pada dirinya sendiri. Apa yang kau pikirkan, Ratna? Dia muridmu. Anak SMA. Ini tidak pantas, gumamnya dalam hati, tapi hatinya tidak mau mendengarnya. Ada rasa penasaran yang menggelitik, campuran antara keinginan membimbing dan keinginan. Lebih dari itu, pukul 15.45, Bu Ratna sudah berada di ruang bimbingan, ruang kecil di lantai 2, dekat perpustakaan, yang biasa digunakan untuk konseling siswa. Ia menyalakan lampu, menata meja, menyediakan air mineral dan camilan kecil. Ia memilih buku ekonomi dan matematika sebagai bahan terbuka. Tapi jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Pukul 16 tepat, pintu diketuk pelan. Silakan masuk, kata Bu Ratna, berusaha terdengar profesional. Arman masuk, rambut basah oleh hujan, seragamnya agak kusut. Ia membawa tas plastik hitam dan buku tulis yang sudah usang. Maaf Bu, hujan deras, angkot lama datang, katanya, suaranya rendah, tenang. Tidak apa-apa. Duduklah. Kamu basah. Ambil handuk ini, kata Bu Ratna sambil menyerahkan handuk kecil dari laci. Arman tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Mereka memulai dengan pelajaran ekonomi mikro, konsep permintaan dan penawaran. Bu Ratna terkejut. Arman bukan hanya memahami materi, ia mengkritiknya. Ia menunjukkan contoh nyata dari pasar tradisional tempat ibu berjualan, lalu membandingkannya dengan buku teori. Di buku, harga ditentukan pasar. Tapi di pasar nyata, harga ditentukan oleh siapa yang punya kuasa. Pedagang kecil seperti ibu saya tidak punya kuasa. Jadi harga selalu merugikan mereka, katanya, matanya tajam. Bu Ratna menjawab. Ia tidak mengajar, ia belajar. Kamu, luar biasa, Arman, katanya jujur. Arman menunduk. Saya hanya mencoba memahami dunia yang ingin menghancurkan saya. Percakapan mengalir. Mereka membahas sistem pendidikan, ketidakadilan sosial, bahkan politik. Arman berbicara dengan kedewasaan yang tidak lazim. Ia tidak membenci, tapi ia melihatnya dengan jelas, seperti seorang penonton yang tahu semua aturan permainan. Pukul 17.30, hujan belum reda. Bu Ratna menawarkan tumpangan pulang. Saya tidak enak, Bu. Ibu pasti capek, kata Arman. Tidak apa, aku juga butuh pulang. Dan aku tidak ingin kamu sakit karena kehujanan lagi. Arman mengangguk. Baik, Bu. Terima kasih. Di dalam mobil, suasana berbeda, lebih intim. Hujan menggema di atap mobil, musik pelan dari radio menemani. Bu Ratna mencoba memecah keheningan. Kamu ingin kuliah di mana, Arman? UI, jurusan ekonomi, atau mungkin hukum? Saya ingin mengubah sistem. Bu Ratna tersenyum. Impian yang besar. Bukan impian, Bu, kebutuhan. Saya tidak bisa hidup dalam dunia yang terus mendukung orang seperti saya. Bu Ratna menatapnya sebentar. Dari sudut mata. Kamu tahu, dulu aku seperti kamu. Anak miskin. Tidak punya koneksi. Tapi aku berjuang. Aku belajar sampai pingsan. Dan sekarang, aku di sini. Tapi Bu sekarang punya kuasa. Apakah Bu menggunakan kuasa itu untuk membantu yang lima? Atau untuk melindungi dirinya sendiri? Pertanyaan itu menusuk. Bu Ratna menjawab, kadang, sulit. Membedakannya, jawabnya pelan. Arman tidak menekan. Ia hanya menatap hujan di luar jendela. Saya percaya pada ibu. Karena ibu satu-satunya orang yang tidak langsung menghakimi saya. Kalimat itu membuat dada Bu Ratna sesak saat tiba di rumah kontrakan Arman. Bangunan tua di gang sempit pinggir kota,
Bu Ratna menawarkan untuk turun. Aku ingin tahu kondisimu. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Arman ragu sebentar, lalu mengangguk. Di dalam, suasana sempit dan pengap. Ibu Arman terbaring di tempat tidur kecil, wajahnya pucat, napasnya berat. Tubuhnya kurus, tangan berurat menonjol. Di sudutnya, ada obat-obatan berserakan. Bu, ini Bu Ratna, kepala sekolah saya, kata Arman pelan. Ibu Arman mencoba duduk. Maaf, Bu, saya tidak bisa bangun. Tidak usah Bu, istirahat saja, kata Bu Ratna, terdengar bergetar. Ia melihat kehidupan yang jauh dari segala kemewahan yang ia nikmati. Ia melihat perjuangan yang nyata. Dan dia merasa bersalah. Karena selama ini, dia hanya melihat dari atas. Sebelum berangkat, Bu Ratna memberikan amplop coklat kecil. Ini untuk obat, dari dana bantuan siswa miskin. Arman menatapnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Tapi Bu Ratna tahu, itu bukan dari dana sekolah. Itu uang pribadinya. Minggu berikutnya, bimbingan belajar berjalan lebih sering. 3 kali seminggu. Kadang di sekolah, kadang di warung kopi kecil dekat pasar. Mereka tidak hanya membahas pelajaran. Mereka membahas kehidupan. Bu Ratna mulai bercerita tentang tekanan menjadi sempurna. Tentang suaminya yang dingin. Tentang gadis yang menjauh. Tentang rasa kesepian yang menggerogoti. Arman mendengarkan. Tidak menghakimi. Tidak menyalahkan. Ayah hanya berkata, Ibu tidak sendirian. Dan perlahan, batas antara guru dan murid mulai kabur. Suatu sore, setelah acara sekolah selesai, Bu Ratna masih di kantor. Ia lupa flash disk berisi soal ujian. Ia kembali ke gedung sekolah yang sepi. Hujan turun lagi. Petir menyambar di perpustakaan. Ia menemukan Arman sedang mengunci rak buku. Arman? Belum pulang? Saya bantu pustakawan, Bu, tadi hujan, jadi saya menunggu. Kita bisa pulang bareng. Tapi saat mereka keluar, pintu perpustakaan tiba-tiba tertutup. Lampu mati. Listrik padam, generatornya rusak, gumam Arman. Kita terkunci. Kita jalap. Hanya cahaya redup dari jendela yang temaram oleh hujan. Mereka duduk di lantai, saling berhadapan. Awalnya aneh. Lalu perlahan Arman berkata, Ta, kenapa? Ibu selalu terlihat kuat. Karena aku harus kuat, jawab Bu Ratna. Kalau tidak, siapa yang akan mempercayaiku? Tapi ibu tidak perlu kuat di depan saya. Bu Ratna merawat. Dalam gelap, matanya berkilau. Ada kelembutan. Ada rasa aman. Aku lelah. Arman, bisiknya. Aku lelah membayangkan pura. Arman mendekat. Perlahan. Saya di sini, Bu, saya tidak akan pergi. Dan tanpa sadar, Bu Ratna menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Pria muda itu tidak bergerak. Ia hanya membiarkan mereka duduk begitu selama puluhan menit. Hujan di luar, masuk ke dalam. Dan di tengahnya, 2 jiwa yang terluka, saling menemukan. Saat petugas keamanan akhirnya membuka pintu, mereka sudah duduk jauhan. Tapi ada sesuatu yang telah berubah. Di rumah, Bu Ratna mandi lama. Ia menatap cermin. Wajahnya masih anggun. Tapi matanya terlihat hidup. Seperti orang yang baru saja menemukan oksigen setelah lama tenggelam, ia membuka jurnal pribadinya. Menulis, hari ini, aku merasa dicintai. Padahal aku tahu, ini salah. Aku tahu dia muridku. Aku tahu umur kami terpaut jauh. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dipahami. Aku merasa penting. Aku merasa hidup lagi. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak ingin berhenti. Ia menutup jurnal. Tapi sebelum tidur, ia membuka laci bawah meja lagi. Melihat buku kecil berwarna coklat, untuk pertama kalinya, saya takut. Bukan karena keadaan keuangannya. Tapi karena rasa yang mulai tumbuh, rasa yang bisa menghancurkan segalanya. Di suatu tempat, di kamar kontraknya, Arman duduk di depan laptop tua. Ia membuka folder bernama, Operasi Penjinakan. Di dalamnya, ada dokumen, salinan laporan keuangan sekolah, versi asli dan versi palsu. Foto Bu Ratna masuk ke hotel murah minggu lalu, diambil dari jarak jauh, rekaman suara dari ponsel, percakapan antara Bu Ratna dan bendahara sekolah tentang penyesuaian anggaran, dan sebuah catatan, target mulai terbuka secara emosional. Fase kedua berhasil. Fase ketiga, menciptakan ketergantungan. Arman mengetik pesan ke nomor tak dikenal, ia mulai jatuh. Dalam 2 minggu, ia akan melakukan apapun yang kuminta. Ia tersenyum. Denjen, penuh kendali. Minggu pertama setelah kejadian terkunci di perpustakaan terasa berbeda.
Bukan hanya bagi Bu Ratna, tapi bagi seluruh lingkungan sekolah. Arman berubah. Ia tidak lagi murung. Ia datang tepat waktu, seragam rapi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Guru-guru mulai memuji perubahannya. Arman sekarang lebih dewasa, kata Bu Wulan. Mungkin karena bimbingan Bu Ratna berhasil. Bu Ratna mendengar pujian itu dengan perasaan campur aduk. Ia bangga, tapi juga merasa bersalah. Karena perubahan Arman bukan hanya karena bimbingan akademik, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa ia sebut dengan kata-kata, hubungan mereka tidak pernah terdefinisi. Tidak ada kata, cinta, tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Tapi setiap mangkal, setiap sentuhan kasal, setiap percakapan di luar jam bimbingan, semua membawa beban yang semakin berat. Semakin dalam, pada hari Jumat, Bu Ratna mendapat kabar bahwa Arman tidak masuk sekolah. Ia mencoba menelepon, tapi nomornya tidak aktif. Hati kecilnya nyaman. Dia tidak tahu alasannya pasti, tapi dia merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Setelah pulang sekolah, tanpa berpikir panjang, Bu Ratna mengemudi ke rumah kontrakan Arman. Gang sempit itu basah oleh hujan ringan. Anak-anak bermain di depan rumah, suara televisi dari dalam rumah terdengar samar. Saat Bu Ratna mengetuk pintu, Arman membukanya, wajahnya pucat, mata merah. "Ibu, kenapa ibu kesini?" tanyanya, suaranya parau. "Kamu tidak boleh masuk. Aku khawatir." Arman menunduk. "Ibu saya, kondisinya memburuk. Dokter bilang mungkin tidak akan bertahan lama lagi." Bu Ratna merasa sesak. "Ia masak tanpa diminta." Di dalam, Ibu Arman terbaring 5 nafasnya tersenggol. Obat-obatan berserakan. Di sudut, ada botol infus yang sudah kosong, sudah 3 hari tidak makan. "Tidak bisa minum obat. Tapi tidak ada uang untuk rawat inap," bisik Arman, suaranya bergetar. Bu Ratna tidak berpikir 2 kali. Ia tas membuka, mengeluarkan dompet, menyerahkan semua uang yang ia bawa, sekitar 7 juta rupiah. "Ini untuk rawat inap. Saya akan membantu mencari rumah sakit yang menerima pasien dengan biaya rendah." Arman menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, aku tidak tahu harus bilang apa." "Tidak perlu. Aku di sini bukan sebagai kepala sekolah. Aku di sini sebagai seseorang yang peduli padamu." Malam itu, Bu Ratna membantu membawa Ibu Arman ke rumah sakit kecil di pinggir kota. Ia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan pasien diterima meski tanpa jaminan. Ia menemani hingga tengah malam, duduk di bangku koridor, menatap Arman yang duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang tangan sang ibu dengan erat. Saat keluar, hujan turun lagi. "Terima kasih, Bu," kata Arman. Suaranya pelan. "Ibu tidak tahu arti semua ini bagi saya." Bu Ratna merawat. Dalam cahaya temaram koridor rumah sakit, wajah Arman terlihat dewasa, lelah, tapi penuh rasa terima kasih yang tulus. "Kamu tidak sendirian lagi, Arman," bisiknya. "Aku akan selalu ada untukmu." Dan entah bagaimana, kalimat itu terdengar seperti janji. Janji yang tidak bisa ditarik kembali. Beberapa hari kemudian, Ibu Arman stabil. Bu Ratna terus mengunjunginya, kadang membawakan makanan, kadang hanya duduk diam. Ia mulai merasa dekat dengan keluarga kecil itu, dengan penderitaan mereka, dengan ketenangan yang menjadi tanggung jawab mereka. Di sekolah, mereka mulai bertemu lebih sering. Bukan hanya bimbingan. Mereka menyempatkan waktu di warung kopi, di taman sekolah, bahkan di mobil Bu Ratna yang diparkir jauh dari pengawasan. Percakapan mereka tidak lagi tentang pelajaran. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang masa lalu, tentang rasa sakit yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. "Dulu, ibu pernah jatuh cinta?" tanya Arman suatu hari. Bu Ratna tertawa kecil. "Dengan suamiku? Mungkin dulu. Tapi cinta itu menguap perlahan, diganti oleh kebiasaan. Dinjen, kosong. Lalu, apa ibu merasa seperti itu sekarang?" Bu Ratna merawat. "Lama. Tidak, sekarang, aku merasa hidup." Arman tersenyum. "Aku juga, Bu." Dan di detik itu, sesuatu yang tidak bisa dihentikan terjadi. Malam itu, setelah acara perpisahan kelas 12, Bu Ratna pulang terlambat. Ia lelah, stres, dan emosinya kacau. Di tengah jalan, hujan turun deras. Ia menerima pesan dari Arman. "Ibu, saya butuh bantuan. Ada masalah di perpustakaan. Bisakah ibu kesini sebentar?" Bu Ratna ragu. Sudah malam. Tapi kesedihannya, campuran antara rasa sayang dan kekhawatiran, membawanya kembali ke sekolah. Perpustakaan gelap. Hanya lampu kecil di meja baca yang menyala. Arman duduk di sana, basah oleh hujan,
Wajahnya muram. Ada apa, Arman? Tanya Bu Ratna. Napasnya terengah-engah. Saya tidak tahan lagi, Bu, katanya, suaranya bergetar. Ibu saya mungkin tidak akan sembuh. Uang habis. Saya tidak tahu harus kemana. Saya merasa hancur. Bu Ratna mendekat. I am Emily Carmen. Awalnya pelukan seorang guru pada muridnya. Tapi lama-lama, pelukan itu berubah. Arman menangis di bahunya. Tubuhnya gemetar. Dan Bu Ratna tidak melepaskan. Perlahan, Arman mengangkat wajah. Matanya basah. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Keinginan, kerinduan, kebutuhan. Mereka saling menatap. Dalam keheningan. Dalam hujan yang menggema di atap perpustakaan. Lalu, tanpa suara, tanpa izin, tanpa pertimbangan, Bu Ratna menciumnya. Ciuman itu lembut, penuh rasa rindu yang telah lama terpendam. Ciuman seorang wanita yang merasa mati selama bertahun-tahun. Kini menemukan kembali kepuasan hidupnya. Ciuman yang salah, tapi terasa benar, Arman membalas. Pelen, Peniraza. Seperti menemukan sesuatu yang telah lama ia rencanakan, tapi Bu Ratna melepaskan diri. Napasnya cepat. Matanya terbuka lebar, penuh kekecewaan, penyesalan, dan keinginan yang tidak bisa ditolak. Ini tidak boleh terjadi, bisiknya. Arman merawat. Tapi ibu ingin, kan? Bu Ratna tidak menjawab. Tapi air matanya mengalir. Arman menyentuh pipinya. Ibu tidak sendirian. Saya di sini. Dan saya tidak akan menyakitimu. Kalimat itu terdengar seperti pelukan. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang lebih gelap. Di rumah, Bu Ratna mandi lama. Ia menatap cermin. Wajahnya masih anggun. Tapi matanya bukan lagi milik seorang kepala sekolah. Mereka milik seorang wanita yang telah jatuh. Membuka jurnal. Pribadinya. Tanggon Jematar. Menulis, aku menciumnya. Aku mencium muridku. Aku mencium seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda dariku. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku bisa kehilangan segalanya, karir, keluarga, harga diri. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku mencintainya. Atau mungkin, aku mencintai perasaan bahwa aku masih dicintai. Aku tidak tahu mana yang lebih berbahaya, hubungan ini, atau kenyataan bahwa aku butuh ini untuk tetap hidup. Ia menutup jurnal. Tapi sebelum tidur, ia membuka laci bawah meja. Melihat buku kecil berwarna coklat, untuk pertama kalinya, saya takut merasa bukan karena kondisi keuangannya, tetapi karena rasa yang kini menguasainya. Rasa yang membuatnya sangat lezat. Rasa yang bisa menghancurkannya, di kamar kontraknya. Arman duduk di depan laptop. Ia membuka folder, operasi penjinakan. Ia menambahkan catatan baru, fase ketiga dimulai. Target telah jatuh secara emosional. Ciuman pertama berhasil. Ketergantungan psikologis sedang dibangun. Selanjutnya, buat ia merasa tidak bisa hidup tanpaku. Ia mengetik pesan ke nomor tak dikenal. Dalam 1 bulan, ia akan melakukan apapun yang kuminta. Termasuk menandatangani dokumen yang bisa menghancurkannya. Ia tersenyum. Denjen. Penuh kendali. Pagi itu, SMA Negeri 1 Bintang Timur bersiap untuk upacara bendera. Angin sepoi-sepoi, bendera berkibar, dan murid-murid sekitarnya rapi di halaman. Di podium, Bu Ratna berdiri tegak, blazer abu-abu, rambut terikat rapi, suara tegas membacakan. Amanat Mingguan. Ia menyampaikan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Wajahnya anggun, penuh wibawa, tapi di balik topeng itu, ada jiwa yang retak. Matanya sesekali mencari Arman di barisan kelas 12 IPA 2. Saat bertemu pandang, mereka hanya saling menatap sebentar, cukup lama untuk membuat jantung Bu Ratna berdebar, cukup singkat untuk tidak mencurigakan. Tapi di dalamnya ada bahasa rahasia. Ada janji yang tidak terkapkan. Ada cinta yang terlarang. Setelah upacara, Bu Ratna kembali ke kantor. Ia menutup pintu, menghela napas dalam-dalam. Ia membuka laci, mengambil jurnal pribadinya, dan menulis, aku berdiri di depan 1000 orang, menyampaikan nilai-nilai moral. Padahal aku sendiri telah melanggar semuanya. Aku berbohong pada suamiku. Aku menepus sekolah. Aku mencintai muridku. Dan aku tidak bisa berhenti. Ia menutup jurnal. Tapi sebelum sempat menyimpannya, pintu diketuk. Masuk, katanya, berusaha tenang. Arman masuk, seragam rapi, wajah rata. Tapi matanya berbeda, lebih tenang, lebih percaya diri. Bu, saya membawa tugas ekonomi yang ibu minta, katanya sambil menyerahkan selembar kertas. Bu Ratna menerima, pura-pura membaca. Bagus. Kamu semakin baik. Arman tidak langsung pergi.
Ia berdiri di depan meja, suaranya pelan. Ibu, kita harus bertemu malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan. Bu Ratna Merawat. Di mana? Hotel Melati, jam 8, kamar 207. Jantungnya berdebar kencang. Hotel. Malam hari. Kamar. Ini bukan lagi sekedar bimbingan. Ini sudah masuk ke wilayah yang tidak bisa ditarik kembali. Arman, kita tidak bisa, saya tahu, Bu. Tapi ini penting. Saya butuh ibu. Dan ibu butuh saya, kan? Kalimat itu menusuk. Karena benar. Benar sekali, Bu Ratna mengangguk pelan. Baik. Tapi sebentar saja. Arman tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Dan ia pergi, meninggalkan Bu Ratna yang terduduk lemas di kursinya. Malam itu, Bu Ratna berpura-pura ada rapat dinas. Ia mengenakan blus sederhana, jilbab longgar, dan berangkat dengan mobil pribadinya. Hotel Melati adalah penginapan kecil di pinggir kota, tempat yang tidak akan dikenal oleh siapapun dari kalangan atas. Tempat yang aman. Tempat yang gelap, kamar 207. Ia mencetak pelan Arman membuka pintu. Ia tidak memakai seragam. Ia mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Rambutnya agak berantakan. Tapi matanya bersinar. Ibu datang, katanya, tersenyum tipis. Bu Ratna masuk. Pintu tertutup. Gorden tertarik. Hanya lampu kecil yang menyala. Mereka duduk di tepi tempat tidur. Awalnya aneh. Lalu, Arman mendekat. Memegang tangan. Saya rindu ibu, bisiknya. Bu Ratna tidak menarik tangannya. Dia membiarkan. Lalu, perlahan, mereka berpelukan. Ciuman datang. Lebih dalam dari yang pertama. Lebih panas. Lebih penuh gairah. Untuk pertama kalinya, mereka bercinta. Keesokan harinya, Bu Ratna kembali ke kantor dengan wajah yang sama. Anggun, tenang, terkendali. Tapi di dalam, ia hancur dan utuh sekaligus. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa penuh. Ia merasa sejatuh, tapi juga terbang di sekolah. Guru-guru memuji perubahan Arman. Nilainya naik drastis, kata Pak Joko, guru matematika. Sikapnya lebih dewasa. Bahkan dia jadi tutor untuk murid lain. Bu Ratna tersenyum. Aku senang melihatnya berkembang. Tapi di dalam hati, ia tahu, perkembangan Arman bukan hanya karena bimbingan akademik. Ia tumbuh karena ia mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mulai merasa aneh. Ia menemukan laci di dalamnya agak terbuka. Padahal ia yakin menguncinya. Ia juga menyadari bahwa catatan keuangan sekolah, yang biasa ia simpan di laci bawah meja kantor, hilangnya lembaran. Bukan yang penting, tapi cukup membuatnya risih. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin salah simpan. Mungkin di bawah bendahara, tapi nalurinya berkata lain. Ia memutuskan untuk memeriksa sistem keuangan sekolah. Ia membuka database internal, hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri dan bendahara. Ia melihat log aktivitas. Dan di sana, tertulis, akses dari IP 192, 168, 10, 34, 2 minggu lalu, pukul 22.17 WIB, pengguna, Arman Siip 2, tamu level, Bu Ratna tercekat. Arman, ia tahu sistem sekolah seharusnya tidak bisa diakses oleh siswa. Apalagi dengan level guest yang bisa melihat struktur file. Ini bukan akses biasa. Ini peretasan. Ia mencoba menelusuri lebih jauh. Tapi jejaknya dibersihkan dengan rapi. Hanya log utama yang tersisa. Seperti sengaja dibiarkan terlihat, ia memanggil Arman ke kantor. Kamu pernah masuk sistem keuangan sekolah? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Arman tampak kaget. Saya? Tidak mungkin, Bu. Saya tidak tahu kata sendennya. Tetapi sistem log mencatat akses dari perangkatmu. Arman mengangkat bahu. Mungkin teman saya pinjam laptop saya. Atau mungkin ada yang menggunakan jaringan sekolah dengan nama saya. Banyak yang tahu nama pengguna saya. Bu Ratna menatap matanya. Ia mencari ringkasan. Tapi yang ia lihat hanyalah ketenangan. Terlalu tenang, kalau kamu tahu sesuatu, Arman. Lebih baik kamu jujur. Arman tersenyum. Saya selalu jujur pada ibu. Tapi ibu, kadang terlalu khawatir. Seperti takut ada yang tahu rahasianya. Kalimat itu menusuk. Tepat di jantung, Bu Ratna menjawab. Arman berdiri. Saya pergi dulu, Bu, ada ulangan ekonomi. Dia pergi. Tapi sebelum pintu tertutup, dia menoleh. Ibu tidak perlu takut, Bu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku melindungi ibu. Dari semua orang. Termasuk dari dirimu sendiri. Pintu tertutup. Bu Ratna duduk, gemetar, dia tahu. Dia pasti tahu, malam itu,
Mereka bertemu lagi. Di mobil Bu Ratna, diparkir di pinggir danau kota. Angin malam berhembus. Langit penuh bintang. Kenapa kamu mengakses sistemku? Arman tidak kaget. Ia hanya menatap langit. Karena aku ingin tahu. Siapa ibu sebenarnya? Maksudmu? Saya tahu ibu bukan hanya kepala sekolah yang sempurna. Saya tahu ibu punya rahasia. Dana bos yang dikorupsi. Transfer ke rekening pribadi. Laporan palsu. Saya tahu semuanya. Bu Ratna merasa dunia Arman menggeleng. Tidak, Bu. Saya mencintai ibu. Dan saya ingin melindungi ibu. Tapi, saya juga butuh jaminan. Jaminan apa? Bahwa ibu akan selalu ada untuk saya. Bahwa ibu tidak akan meninggalkan saya. Bahwa ibu akan membantu saya, apapun yang saya butuhkan. Kamu memeras aku? Arman merawat. Matanya tidak lagi lembah, saya tidak putus asa. Saya hanya ingin kepastian. Ibu mencintaku, kan? Kalau ibu mencintaku, ibu pasti rela melakukan apapun untukku. Bu Ratna menangis. Ini bukan cinta, Arman. Ini permainan. Ia mendekat, mencium keningnya. Jangan takut. Selama ibu setia, saya tidak akan bicara. Tapi kalau ibu berkhianat, semua akan hancur. Termasuk ibu. Ia turun dari mobil. Sebelum pergi, ia berkata, besok, saya butuh nilai ujian ekonomi yang dimasukkan. Saya yakin ibu bisa mengaturnya. Lalu ia pergi, meninggalkan Bu Ratna yang terduduk, hancur, dan terperangkap di rumah. Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia membuka jurnal pribadinya. Menulis, aku telah jatuh cinta pada muridku. Tapi ternyata, aku bukan penolongnya. Aku adalah sanderanya. Aku bukan gurunya. Aku adalah alatnya. Dan aku tidak tahu cara keluar. Karena bagian yang paling mengerikan adalah, aku masih mencintainya. Meski aku tahu dia memanfaatkanku. Meski aku tahu dia mengancamku. Aku masih ingin dia ada. Ia menutup jurnal. Tapi sebelum tidur, dia melihat ke sermon. Pagi itu, udara di SMA Negeri 1 Bintang Timur terasa berbeda. Tidak ada angin, tidak hujan, tapi ada ketegangan yang menggantung, seperti sebelum badai tiba. Bu Ratna masuk ke sekolah seperti biasa, wajahnya tetap anggun. Langkahnya mantap. Tapi di balik senyumnya, ada rasa mual yang tak bisa ditahan. Semalam, dia tidak tidur. Ia duduk di kamar mandi selama berjam-jam, menatap cermin, bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku sekarang? Ia bukan lagi Bu Ratna, kepala sekolah teladan. Ia bukan lagi istri yang setia. Ia bukan lagi wanita yang percaya pada Catalan. Ia adalah seorang penipu, seorang pelaku korupsi. Dan kini, seorang wanita yang diancam oleh muridnya sendiri. Setelah pertemuan di mobil, Arman telah mengirim pesan singkat, nilai ekonomi saya harus 90. Saya yakin ibu bisa mengaturnya. Besok sore, saya tunggu di tempat biasa. Bu Ratna tahu artinya. Arman bertanya untuk memalsukan nilai ujian. Mengganti skor asli dengan angka yang tidak pernah ia peroleh. Itu bukan lagi sekadar bantuan, ini adalah pelanggaran berat. Jika ketahuan, ia bisa dipecat, dipenjara, dibunuh. Tapi jika ia menolak, ancaman yang tak terucap itu digantung di udara seperti pedang digantungkan dengan benang. Di kantornya, Bu Ratna mencoba berpikir jernih. Ia membuka sistem nilai sekolah, mencari hasil ujian ekonomi Arman. Nilainya 78. Cukup baik, tapi tidak luar biasa. Tidak cukup untuk beasiswa yang Arman incar. Ia menatap layar. Jari-jarinya gemetar di atas mouse. Ia bisa mengklik, edit. Ia bisa mengubah angka itu menjadi 90. Cepat, rapi. Tidak akan ada yang tahu, tapi aku tahu. Dan dia tahu. Ia menutup laptop. Napasnya berat, haruskah aku melawan? Tapi melawan bagaimana caranya? Jika ia melapor ke polisi, Arman akan membocorkan semuanya. Hubungan terlarang, jika ia terjebak. Sore itu, setelah pulang sekolah, Bu Ratna duduk di mobilnya, enggan pulang. Ia mengirim pesan, Kak, kita harus bicara. Tapi bukan soal nilai. Aku ingin akhiri semua ini. Tidak ada balasan, dia menunggu. 5 menit. 10 menit. Hingga pukul 19, ponselnya berdering, bukan dari Arman, dari nomor tak dikenal. Pesan, ibu ingin. Akiri? Datang ke rumah ibu. Sekarang. Bu Ratna merasa darahnya membeku. Dia di rumahku. Ia segera mengemudi pulang, jantung berdebar kencang. Rumahnya gelap. Pintu depan terbuka sedikit. Darmawan? Naria? Teleponnya, suara gemetar, tidak ada jawaban. Ia masuk dengan pelan. Lampu ruang tamu, Arman.
Apa yang kamu lakukan di sini? Teriak Bu Ratna, napasnya terengah-engah. Arman tersenyum. Saya ingin bertemu ibu di tempat yang lebih pribadi. Keluar. Sekarang. Arman tidak bergerak. Ia mengangkat sebuah amplop coklat dari meja. Sebelum saya pergi, saya ingin ibu ia membuka amplop. Di dalamnya, fotokopi dokumen keuangan sekolah, dengan tanda tangan Bu Ratna dan catatan transfer ke rekening pribadinya, salinan laporan audit internal yang dipalsukan, dan foto mereka berdua di hotel. Bu Ratna mundur. Wajahnya pucat. Kamu menguntit aku? Saya hanya ingin melindungi ibu, kata Arman, suaranya datar. Saya tidak ingin ibu terluka. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan ibu. Ini kriminal. Kamu bisa dipenjara. Saya tahu. Tapi ibu juga kepala sekolah terlibat skandal korupsi dan hubungan terlarang dengan murid. Bayangkan wajah suami ibu, anak ibu, teman-teman ibu. Bu Ratna jatuh duduk di kursi. Air matanya mengalir. Kenapa kamu melakukan ini? Aku pikir, aku menyukainya. Arman mendekat. Ia berlutut di depannya, seperti anak yang merengek. Ibu memang membantu saya. Tapi saya juga membantu ibu. Ibu merasa hidup lagi, kan? Ibu merasa dicintai, kan? Saya memberi ibu itu. Dan saya hanya minta satu hal, kasihan. Tapi memalsukan nilai, tidak salah kalau ibu yang melakukannya. Ibu bisa bilang itu kesalahan sistem. Bisa bilang itu kesalahan bendahara. Ibu punya kuasa, Bu, gunakan untuk saya. Bu Ratna menggeleng. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Arman menarik napas. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, kalau ibu berhenti, saya akan mengirimkan semua ini ke Dinas Pendia berdiri. Saya tidak ingin ibu hancur. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan ibu. Jadi, pilihannya ada di tangan ibu. Ia berjalan pergi. Di ambang pintu, ia menoleh. Nilai saya harus 90. Besok pintu tertutup. Rumah kembali. Gelap. Bu Ratna menangis. Tidak keras, tapi dalam. Seperti orang yang tahu ia sudah jatuh terlalu jauh untuk bisa bangkit. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Ia membuka jurnal pribadinya. Tapi kali ini, Arman tahu semuanya. Ia memiliki bukti keadaan keuangan dan hubungan terlarang. Ia menggunakan keduanya untuk mengendalikanku. Ia bukan korban. Ia adalah predator. Dan aku adalah mangsanya. Ia menutup jurnal. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membuka laci bawah meja, bukan untuk menyembunyikan buku kecil, tapi untuk membawanya. Ia membuka catatan keuangannya. Melihat angka-angka palsu. Transfer jelek. Ia menyadari, Arman tidak hanya tahu. Aku tahu semuanya. Bahkan rekening cadangan yang tidak tercatat di sistem sekolah, bagaimana dia bisa tahu? Lalu, sebuah pikiran muncul. Apakah dia yang menyusup dulu? Apakah dia yang meretas sistem? Apakah dia sengaja membuatku merasa kasihan, agar aku membukanya? Dan jawabannya, ya, Arman tidak jatuh ke pelukannya. Ia membangun agar Bu Ratna jatuh ke pelukannya. Di kamar kontraknya, Arman duduk di depan laptop. Ia membuka folder, operasi penjinakan, catatan baru, fase kelima, uji ketaatan berhasil. Target menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Namun ancaman efektif. Bakti telah ditunjukkan. Kekuasaan telah dilampaui. Selanjutnya, tingkatkan permintaan. Buat ia merasa tidak punya pilihan selain kepatuhan. Ia mengetik pesan ke nomor yang tidak diketahui. Target mulai retak. Dalam 48 jam, ia akan memalsukan nilai. Setelah itu, aku akan meminta akses ke arsip sekolah. Dari situ, aku bisa mendapatkan lebih banyak bukti. Untuk masa depan. Ia tersenyum. Tidak puas. Tidak senang. Tapi, terkendali, ia membuka folder lain, Proyek Phoenix, di dalamnya, daftar nama pejabat Dinas Pendidikan, catatan tentang sekolah-sekolah lain dan sebuah rencana, pengambil alihan SMA Negeri 1 Bintang Timur. Setelah Bu Ratna jatuh, pagi berikutnya, Bu Ratna ia menutup laptop, menatap jendela, langit biru. Murid-murid tertawa. Hidup teras berjalan, tapi bagi Bu Ratna, dunianya telah berakhir. Ia bukan lagi manusia. Dia adalah boneka. Hari Senin pagi, SMA Negeri 1 Bintang Timur kembali berlari dengan rutinitas. Bel masuk berbunyi tepat pukul 7. Murid-murid masak kilas. Guru-guru menyiapkan materi. Di kantornya, Bu Ratna duduk di balik meja, menandatangani surat izin kegiatan. OSIS. Tangan kirinya bergetar hampir tak terlihat. Matanya berkantung, wajahnya pucat, tapi senyumnya, seperti biasa, tetap ada, anggun.
tenang, terkendali, tapi di dalam, ia hancur. Sejak malam Arman mengancamnya di rumahnya, Bu Ratna tidak pernah benar-benar tidur. Ia merasa penasaran. Setiap kali ponsel berdering, ia mengira itu Arman. Setiap kali ada bayangan di luar jendela, ia mengira itu kamera tersembunyi. Ia bahkan mulai mengunci pintu kamar mandi kantor, takut ada yang merekam. Ia bukan lagi kepala sekolah. Dia adalah tahanan. Pukul 10.30, Arman datang ke kantor. Tidak dipanggil. Tidak minta izin. Ia masuk seperti pemilik ruangan. Bu, nilai ekonomi sudah keluar. Saya dapat 90. Terima kasih, katanya, suaranya penuh kepuasan. Bu Ratna merawat. Kamu senang karena aku memalsukan nilaimu? Arman tersenyum. Tipis. Saya senang karena ibu memilih saya. Di atas aturan. Di atas moral. Di atas segalanya. Kamu bukan memilihku, Arman. Kamu memaksaku. Tidak, bantah Arman, duduk tanpa izin. Saya memberi ibu pilihan. Dan ibu memilih saya. Itu yang penting. Bu Ratna merasa mual. Apa yang kamu mau selanjutnya? Wang? Nilai? Atau aku? Arman menatapnya, matanya tajam. Saya mau ibu tetap seperti sekarang. 5. Tundak. Tapi milik saya. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, besok, saya perlu akses ke arsip sekolah. Semua dokumen keuangan 5 tahun terakhir. Saya butuh salinannya. Bu Ratna terkejut. Untuk apa? Untuk tugas penelitian. Saya ingin menganalisis pengelolaan dana BOS. Tapi saya butuh data lengkap. Dan hanya ibu yang bisa membukanya. Tidak mungkin. Itu rahasia sekolah? Kalau ketahuan, kalau ibu tidak melakukannya, besok surat kabar akan memuat foto-foto ibu di Hotel Melati. Bersama saya. Dan dokumen keuangan palsu. Dengan tanda tangan ibu, Bu Ratna merawat. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah asli Arman. Bukan murid yang butuh belas-belas kasihan. Bukan anak miskin yang teraniaya. Ini adalah wajah seorang manipulator. Dingin. Logika. Tak berperasaan. Kamu, bukan anak biasa ya, bisiknya. Arman tersenyum. Saya belajar dari ibu. Ibu mengajarkan bahwa kekuasaan bukan milik yang paling keras, tapi milik yang paling mengetahui rahasia orang. Lane. Dia berdiri. Saya tunggu data besok sore. Di tempat biasa. Lalu ia pergi, meninggalkan Bu Ratna yang terduduk, seperti orang yang baru saja menyadari bahwa mimpi buruknya bukan mimpi, tapi kenyataan. Malam itu, Bu Ratna tidak pulang ke rumah. Ia duduk di kantor hingga larut. Lampu redup. Hujan rintik-rintik. Di luar jendela, ia membuka laptop, masuk ke sistem arsip sekolah, dan mulai menyalin dokumen-dokumen keuangan, semua yang Arman minta, tapi sebelum mengirimnya, ia menyimpan salinannya di flash disk pribadinya. Dia tidak tahu kenapa. Hanya akomodasi. Sebuah benih kecil harapan, mungkin suatu hari, aku bisa melawan. Ia membuka jurnal pribadinya. Menulis, aku bukan lagi korban yang tidak sadar. Aku tahu siapa Arman. Aku tahu dia bukan jatuh cinta padaku, dia sedang membangun kekuasaan. Tapi aku masih tidak mengerti, dari mana dia mempelajari semua ini? Siapa yang mengajari dia memanipulasi? Mengapa dia memilihku? Ia menutup jurnal. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membuka internet dengan nama pengguna anonim. Ia mengetik, Arman. Putra SMP Negeri 8, prestasi akademik, hasil pencarian muncul. Ia membuka profil lama sekolah. Dan yang ia temukan membuatnya terdiam. Arman Putra juara 1 Lomba Debat Nasional, 2018, pemenang Olimpiade Ekonomi Tingkat Provinsi, 2019, pelajar dengan IPK tertinggi selama 3 tahun berturut-turut dipuji sebagai murid luar biasa oleh mantan kepala sekolah. Arman memiliki kecerdasan emosional yang langka. Ia bisa membaca orang dengan mudah. Bu Ratna merasa dunia berputar, dia bukan murid bermasalah sejak awal. Dia sengaja menciptakan citra itu, ia mencari lebih dalam. Hingga menemukan berita kecil dari 2 tahun lalu, siswa SMP Negeri 8 diperiksa karena diduga memeras guru, seorang siswa kelas 9 melaporkan meminta uang kepada guru matematika dengan ancaman menyebarkan foto pribadi. Kasus tidak dilanjutkan. Karena bukti kurang. Siswa tidak menyebutkan namanya, tetapi sumber menyebut inisial, AP. Bu Ratna menutup laptopnya. Napasnya berat, dia sudah melakukannya sebelumnya. Dan aku hanya korban berikutnya. Keesokan harinya, Bu Ratna menyerahkan flash disk ke Arman di warung kopi tua dekat pasar. Tempat mereka biasa bertemu. Tempat yang sepi. Tempat yang aman.
Semua data ada di sini, kata Bu Ratna, suaranya datar. Arman memeriksa dengan ponselnya. Lalu tersenyum. Bagus, Ibu patuh. Kamu puas sekarang? Belum. Tapi saya senang Ibu mulai mengerti. Peran apa? Peran sebagai pelindung saya. Sebagai alat saya. Sebagai ibu yang sebenarnya. Bu Ratna Merawat. Aku bukan ibumu. Tidak secara darah. Tapi secara emosional? Ayah. Ibu satu-satunya orang yang pernah peduli. Dan saya tidak akan membiarkan ibu pergi. Ia mendekat, memegang tangan. Saya butuh ibu, Bu. Tapi saya juga butuh ibu tahu, saya tidak akan pernah menjadi korban. Saya selalu ingin mengendalikan nasib saya. Dan sekarang, saya mengendalikan ibu. Bu Ratna merasa dingin. Kamu sakit, Arman. Arman tertawa pelan. Atau mungkin saya hanya lebih jujur dari orang-orang di sekitar saya. Ibu sendiri kan juga berbohong setiap hari? Pura-pura sempurna? Pura-pura bersih? Saya hanya melakukan apa yang ibu ajarkan. Di dunia ini, yang menang adalah yang bisa menyembunyikan kebenaran dengan baik. Dia berdiri. Terima kasih, Bu. Saya akan menggunakan data ini dengan bijak. Lalu ia pergi, meninggalkan Bu Ratna yang duduk sendiri, sambil menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Di kamar kontraknya, Arman membuka flash disk. Ia menyalin semua data ke laptop, lalu menghapus jejak digitalnya dengan software khusus. Membuka folder operasi penjinakan, lalu menambahkan fase ke-6, kontrol penuh dimulai. Target telah menyerahkan akses ke data sensitif. Sekarang, aku memiliki semua senjata yang kubutuhkan. Langkah berikutnya, siapkan jebakan untuk menggantikan posisi Bu Ratna. Gunakan bukti kehadirannya untuk memastikan menjatuhkannya secara publik. Tapi aku tidak terlihat terlibat. Ia membuka folder lain, Proyek Phoenix, di dalamnya, sebuah dokumen berada, pengambil alihan rencana, langkah 1, reputasi goyang kepala sekolah, ia mengetik pesan ke nomor tak dikenal, dalam 2 bulan. Bu Ratna akan mengundurkan diri, karena alasan kesehatan. Aku sudah menyiapkan calon pengganti yang bisa dikendalikan. Setelah itu, aku akan masuk ke universitas dengan beasiswa penuh, dengan rekomendasi dari mantan kepala sekolah yang bangga. Pedaku. Ia tersenyum. Tidak karena senang, tapi karena puas. Ia membuka laci, mengeluarkannya, catatan harian, strategi manipulasi sosial, oleh Arman Putra, di dalam, langkah 1, ciptakan citra korban. Langkah 2, pilih target yang rentan secara emosional. Langkah 3, bangun rasa kasihan, lalu cinta. Langkah 4, kumpulkan bukti, ancam secara bertahap. Langkah 5, jadikan target sebagai alat. Pagi itu, SMA Negeri 1 Bintang Timur diguncang pengumuman tak terduga. Di papan pengumuman depan sekolah, terpampang surat edaran dari Dinas Pendidikan, peningkatan pengawasan internal, audit mendadak atas pengelolaan dana BOS dan dana komite sekolah. Guru-guru saling berbisik. Murid-murid memandang kantor kepala sekolah dengan rasa penasaran. Di dalam ruangannya, Bu Ratna duduk membeku, mengamati surat itu seperti melihat hukuman mati yang baru saja dijatuhkan. Ia tahu ini bukan kebetulan, Arman, pasti dia yang memicu hal ini. Dengan data yang ia berikan, Arman dapat dengan mudah menyusupkan informasi anonim ke dinas. Mungkin melalui email palsu. Mungkin kontak lewat di luar sekolah. Tidak perlu menyebut nama Bu Ratna, cukup mengarah pada indikasi penyimpangan dana di SMA Negeri 1 Bintang Timur. Tapi Bu Ratna tahu, audit ini bukan ancaman bagi sekolah. Ini adalah pisau yang ditujukan langsung ke refleksi. Pukul 10, tim audit dari dinas tiba. 2 orang pria berpakaian rapi, membawa koper laptop dan dokumen. Mereka diterima dengan senyum oleh Bu Ratna, tapi matanya berkata lain. Aku tahu kalian. Bukan musuhku. Musuhku ada di balik bayangan. Audit dimulai. Mereka meminta akses ke semua sistem keuangan, arsip fisik, rekening sekolah, dan laporan tahunan. Bu Ratna terpaksa menyerahkan semuanya, termasuk buku kecil berwarna coklat yang selama ini ia kunci rapat. Saat bendahara sekolah, Bu Lina, membuka file keuangan, wajahnya langsung memucat. Tapi, ada ketidaksesuaian dengan anggaran 2021. Dana pembelian laboratorium kimia, tidak ada bukti pembelian. Bu Ratna menelan ludah. Itu salah satu rekayasa terbesarku. 150 juta ditransfer ke rekening pribadi, tapi dia tetap tenang. Mungkin buktinya tertinggal di arsip lama. Saya akan memeriksanya. Tapi dia tahu, tidak akan ada bukti. Karena memang tidak pernah ada pembelian. Siang harinya,
Bu Ratna dipanggil ke ruang rapat. Tim audit ingin mengklarifikasi, pertanyaan demi pertanyaan menghujam, mengapa ada transfer rutin ke rekening pribadi dengan keterangan pengembangan fasilitas? Mengapa laporan pembelian alat tidak pernah diterima ke dinas? Siapa yang menyetujui anggaran ini tanpa verifikasi? Bu Ratna menjawab dengan diplomatis. Ia menyalahkan sistem yang kacau, bendahara yang kurang teliti, bahkan kesalahan teknis di software akuntansi. Tapi nada suaranya goyah. Matanya tidak pernah bertemu dengan mata auditor. Saat rapat selesai, salah satu auditor menampar bahunya. Tapi, kami butuh waktu 3 hari lagi. Mohon kerja sama penuh. Bu Ratna mengangguk. Tapi di dalam hati, dia tahu, aku tidak punya 3 hari. Aku bahkan tidak punya 1 malam. Sakitnya, Bu Ratna pulang lebih awal. Dia tidak masuk ke rumah. Ia duduk di mobil, di depan gerbang kompleks, menatap ponsel. Ia mencoba menelpon Arman. Tidak diangkat, ia kirim pesan. Apa yang kamu yang memicu audit ini? Jawab aku. Tidak ada balasan. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin. Dan si pemburu sedang menikmati tontonannya. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Ia membuka jurnal pribadinya, tapi tidak menulis. Ia hanya menatap halaman kosong, seolah menunggu jawaban dari alam bawah sadar. Lalu, pintu kamar mandi terbuka, suaminya, Darmawan, keluar. Rambut basah, handuk melingkar di pinggang. Kamu belum tidur? Tanyanya. Datar, belum, aku masih mikirin kerjaan. Darmawan duduk di tepi kasur. Kamu aneh di belakang ini. Jarang bicara. Sering murung. Apa ada masalah? Bu Ratna merawat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ingin jujur. Injen berkata, aku bersalah. Aku korupsi. Aku punya hubungan dengan murid. Aku menelepon Kamera. Aku butuh bantuan, tapi dia tahu apa yang akan terjadi. Darmawan akan marah. Akan menuduhnya. Akan pergi. Akan membawa skandal ini ke media. Ia akan kehilangan segalanya. Tidak ada apa-apa, akhirnya dia berkata. Cuma stres aja. Darmawan mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Aku di sini. Tapi saat ia berbaring dan mengeluh badan, Bu Ratna tahu, kita tidak pernah benar-benar saling memiliki lagi. Keesokan harinya, di sekolah, Arman datang ke kantornya tanpa izin. Seperti biasa, ia masuk dengan percaya diri. Bu, saya dengar ada audit, suaranya penuh kepura-puraan. Semoga ibu tidak keberatan. Bu, Ratna menatap tajam. Kamu tahu apa-apa, kan? Arman mengangkat bahu. Saya cuma denga-denga. Tapi, kalau ibu butuh bantuan, saya bisa bantu. Dengan cara apa? Saya bisa hilangkan beberapa data yang sensitif dari sistem sekolah, dari arsip. Asal ibu tetap setia. Bu Ratna tertawa getir. Jadi sekarang kamu menawarkan bantuan? Setelah kamu memicu semua ini? Arman mendekat. Suaranya pelan. Saya tidak pernah ingin ibu jatuh. Saya hanya ingin ibu tahu, satu-satunya tempat ibu bisa sembunyi adalah di dekat saya. Kamu gila. Tidak. Saya realistis. Ibu punya 2 pilihan. Pertama, melawan. Tapi kalau ibu melawan, saya akan sebarkan semua bukti. Foto. Rekaman. Dokumen. Ibu akan dipecat. Di penjara. Ditinggalkan suami. Dihina. Anak. Kedua, persetujuan. Biarkan saya bantu membersihkan audit ini. Dan sebagai ketidakseimbangannya, ibu tetap memberiku apa yang saya butuhkan. Seperti apa? Nilai ujian nasional saya harus sempurna. 100 semua mata pelajaran. Dan ibu harus menandatangani surat rekomendasi beasiswa untuk saya. Dari kepala sekolah yang bangga pada muridnya. Bu Ratna merasa dunia menyusut. Ia tidak punya pilihan. Tidak punya jalan keluar. Kalau aku melakukan ini, kamu akan berhenti mengancam? Tanyanya, suaranya hampir pecah. Arman tersenyum. Saya tidak pernah mengancam, Bu, saya hanya menawarkan keselamatan. Dan ibu, sudah terlalu dalam untuk bisa keluar sendiri. Dia berdiri. Saya tunggu keputusan ibu besok. Kalau ibu menolak, saya tidak bisa jamin keamanan data sekolah. Lalu ia pergi. Bu Ratna menangis. Tidak keras, tapi dalam. Seperti orang yang tahu ia telah kehilangan jiwa. Malam itu, ia kembali ke kantor. Sekolah sepi. Ia membuka sistem nilai, menatap kolom ujian nasional yang belum terisi. Ia bisa memalsukan semuanya. Dia punya akses. Ia punya kuasa, tapi ia juga punya hati. Ia membuka jurnal pribadinya. Menulis,
Aku dulu ingin menjadi guru yang menginspirasi. Kepala sekolah yang membawa perubahan. Tapi sekarang, aku hanya alat bagi seorang anak untuk menghancurkan sistem dari dalam. Aku bukan lagi pendidik. Aku adalah komplisitas. Dan yang paling menyakitkan, aku melakukannya bukan karena takut pada hukum, tapi karena aku mencintainya. Padahal aku masih tahu dia tidak pernah mencintaiku. Aku hanya batu loncatan. Aku hanya bagian dari penutupnya. Ia menutup jurnal. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengambil flash disk pribadinya, yang berisi salinan data keuangan yang ia simpan diam-diam. Ia menyembunyikannya di balik bingkai foto keluarga di kantornya. Foto yang diambil 5 tahun lalu, saat mereka masih terlihat bahagia. Jika suatu hari aku jatuh, biarlah ada yang mengetahui kebenaran. Di kamar kontraknya, Arman membuka folder, operasi penjinakan. Ia menambahkan catatan, fase ke-7. Tekanan maksimal. Target berada di ambang kehancuran emosional. Permintaan nilai sempurna akan menjadi ujian terakhir ketaatannya. Jika Ibu Ratna memalsukan nilai ujian nasional, ia benar-benar milikku. Jika tidak, rencana B dimulai, kebocoran. Terkontrol ke media. Ia membuka folder, Proyek Phoenix, lalu menambahkan, langkah 2, menyiapkan narasi publik, kepala sekolah korupsi dijatuhkan oleh murid berprestasi yang teraniaya. Ia tersenyum. Denjen, penuh kendali, karena dia tahu, kekalahan terbesar. Seseorang bukan saat mereka kalah, tapi saat mereka masih percaya pada orang yang sedang menghancurkan mereka. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Gerimis halus membasahi halaman SMA Negeri 1 Bintang Timur, membuat suasana sekolah terasa suram, seperti cermin dari hati Bu Ratna. Ia duduk di kantornya, jendela terbuka, angin basah masuk perlahan. Di tangan, secangkir kopi yang sudah dingin. Mata menatap layar laptop, formulir ujian nasional yang harus ia tanda tangani. Kolom nilai Arman masih kosong, besok adalah batas akhir. Besok, ia harus memutuskan, menyerah, atau melawan, tapi kali ini, bukan soal rasa takut. Bukan Soul Center. Ini soal harga diri, karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Bu Ratna merasakan sesuatu menyala kembali di dalam dadanya, bukan gairah, bukan kerinduan, tapi kemarahan pada Arman. Kemarahan pada dirinya sendiri. Kemarahan pada sistem yang membiarkan semua ini terjadi. Pagi itu, ia tidak mengenakan blazer abu-abunya. Ia memakai kemeja sederhana, rambut tidak terikat rapi, wajah tanpa riasan. Ia sengaja terlihat manusia. Tidak sempurna, tidak anggun. Tapi nyata, ia memanggil bendahara sekolah, Bu Lina, ke kantornya. Bu Lina, tolong periksa lagi semua laporan keuangan tahun 2020-2023. Fokus ke pos dana bos dan pembelian aset. Cadet semua cadet accession. Bahkan yang kecil. Bu Lina heran. Tapi Bu, tim audit sudah hampir selesai. Kenapa sekarang? Saya butuh kepastian. Dan saya butuh semua data itu disimpan secara offline, di flash disk, bukan di sistem. Simpan. Baik-baik. Bu Lina merawat. Ada apa, Bu? Apakah Ibu khawatir ada yang bocor? Bu Ratna menatap matanya. Ada. Tapi bukan dari luar. Dari dalam. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tapi di dalam hati, dia tahu, jika aku jatuh, aku tidak akan jatuh sendiri. Siang harinya, Bu Ratna pergi keluar sekolah. Dia tidak memberitahu siapapun. Ia mengenakan jilbab lebar, kacamata hitam, dan naik taksi ke sebuah kantor kecil di pinggir kota. Detektif swasta Rizal Krekan, pintu terbuka. Seorang pria paruh baya menyambutnya. Bu Ratna, silakan masuk. Ia duduk di ruang kecil yang penuh file dan foto kasus lama. Detektif Rizal menyalakan rekaman. Dengan izinnya, saya butuh bantuan, kata Bu Ratna, suaranya pelan tapi tegas. Saya Dayang Kamola murid saya. Dia punya bukti tentang hubungan terlarang dan keadaan keuangan saya. Tapi saya yakin, dia bukan korban. Dia predator. Dan saya butuh bukti bahwa dia merencanakan semuanya. Rizal mencatat. Anda punya bukti, Bu? Ratna mengangguk. Ia membuka tas, menyerahkan flash disk pribadinya. Ini semua data keuangan yang saya selamatkan. Termasuk log akses sistem yang menunjukkan dia pernah masuk ke database. Saya juga punya rekaman suara, dari ponsel saya. Saat dia mengancam saya, soal nilai. Rizal memasukkan flash disk ke laptop. Ini bisa digunakan sebagai alat bukti. Tapi, Anda siap dengan konsekuensinya? Jika ini dibawa ke polisi, Anda juga akan terkena pasal hubungan dengan murid, pemalsuan nilai, korupsi dana sekolah,
semuanya bisa dipidana. Bu Ratna menatap jendela. Hujan masih turun. Saya tahu. Tapi lebih baik saya hancur karena kebenaran, daripada hidup sebagai boneka. Rizal mengangguk. Saya akan mulai investigasi. Lacak asal email yang melaporkan audit. Lacak aktivitas digital. Murid Anda. Dan cari tahu siapa yang membantu. Ada satu hal lagi, kata Bu Ratna. Saya butuh rekaman pertemuan terakhir saya di sini. Saya akan merekam diam-diam. Tapi saya butuh alat yang tidak terdeteksi. Rizal tersenyum tipis. Saya punya pena rekam, tidak akan terlihat. Ia menyerahkan sebuah pena hitam biasa. Tekan 2 kali di titik untuk mulai merekam. Tekan sekali untuk berhenti. Simpan di saku. Tidak akan terdeteksi. Bu Ratna menggenggam pena itu. Seperti pedang kecil yang bisa membunuh atau menyelamatkan, beberapa hari kemudian, Bu Ratna mulai mengumpulkan alibi. Ia sengaja berbicara di depan guru-guru tentang tekanan dari murid, bermasalah, dan kekhawatiran akan integritas sekolah. Ia juga meminta rekaman CCTV dari gerbang sekolah dan perpustakaan, dengan alasan keamanan internal. Ia menyimpan semuanya rapi, rahasia. Pada malam sebelum batas akhir, Bu Ratna duduk di kamar mandi sambil menatap cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh rasa bersalah. Tapi penuh tekad, ia membuka jurnal pribadinya. Menulis, aku dulu jatuh karena merasa sendirian. Aku dulu menyerah karena merasa tidak punya pilihan. Tapi sekarang aku tahu, aku selalu punya pilihan. Hanya saja, aku takut pada konsekuensinya. Malam ini, aku memilih untuk berdiri. Meski aku tahu aku akan jatuh. Meski aku tahu aku akan dihukum. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan orang lain seperti dia menghancurkanku. Aku mungkin bukan pahlawan. Tapi aku bisa menjadi peringatan. Ia menutup jurnal. Lalu, ia mengeluarkan pena rekam dari Lotsi. Menekan 2 kali di titik. Mulai. Keesokan harinya, pukul 16, Bu Ratna mengirim pesan ke Arman. Aku setuju. Aku akan mengatur nilai ujian nasionalmu. Tapi aku butuh bertemu. Di tempat biasa. Malam ini. Jam 8. Tidak ada balasan. Tapi pukul 20 tepat, Arman muncul di warung kopi tua di pinggir kota. Ia tersenyum puas. Ibu akhirnya mengerti, katanya, duduk di depannya. Saya tahu ibu tidak akan menyesuaikan saya. Bu Ratna merawat. Senyum tipis. Aku tidak ingin kamu hancur, Arman. Aku ingin kamu sukses. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku melakukannya bukan karena takut. Tapi karena aku masih percaya pada masa depanmu. Arman tertawa kecil. Ibu terlalu mulia. Tapi dunia tidak membutuhkan orang mulia. Dunia membutuhkan orang yang bisa bertahan. Dan saya akan bertahan. Tapi kamu tidak akan bertahan dengan cara ini, kata Bu Ratna, suaranya tiba-tiba berubah, dingin, tegas. Karena aku tidak akan memalsukan nilai. Arman berhenti tersenyum. Apa? Aku tahu semuanya, Arman. Aku tahu kamu meretas sistem. Aku tahu kamu menyusup ke rumahku. Aku tahu kamu merencanakan ini sejak awal. Dan aku tahu, kamu bukan anak yang perlu diselamatkan. Kamu adalah ancaman. Arman tertawa. Tapi kali ini, tawanya tidak tulus. Ibu gila? Kalau ibu tidak melakukannya, semua akan bocor. Ibu tahu itu. Tapi aku juga punya bukti, kata Bu Ratna, meletakkan pena di meja. Termasuk rekaman ini. Dan semua data yang kamu kirimkan, aku sudah serahkan ke detektif. Polisi sudah tahu. Arman menatap pena itu. Lalu, tertawa keras. Ibu pikir aku bodoh? Pena rekam? Itu alat zaman dulu. Aku bisa melacak sinyalnya dalam 10 detik. Dan rekaman itu tidak akan pernah bisa digunakan sebagai bukti sah tanpa izin. Bu Ratna tidak goyah. Mungkin. Tapi aku juga sudah mengirimkan semua bukti ke Dinas Pendidikan. Ke Komisi Etik Guru. Bahkan, ke media. Dengan satu pesan, siswa ini pernah membuat guru waspadai. Arman berdiri. Matanya berbinar. Ibu bermain api. Tidak, kata Bu Ratna, berdiri juga. Aku sudah berhenti bermain. Aku melawan. Dan aku siap jatuh. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan orang lain seperti kamu menghancurkanku. Mereka saling menatap. 2 pemain catur di akhir permainan. Tapi kali ini, Bu Ratna tidak lagi takut. Di luar warung, hujan mulai reda. Angin berhembus. Membawa daun-daun kering berputar. Arman tersenyum. Denjen.
Ibu pikir ini berakhir di sini? Tidak. Permainan belum selesai. Karena aku punya satu senjata yang ibu lupa, aku tahu semua rahasia ibu. Dan selama aku hidup, ancaman itu akan selalu. Ada. Lalu ia pergi, meninggalkan Bu Ratna yang berdiri, tegak, di tengah keheningan, tapi kali ini, dia tidak gemetar. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit, karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bebas. Pagi setelah pertemuan di warung kopi, udara di SMA Negeri 1 Bintang Timur terasa seperti sebelum gempa. Tidak ada yang tahu, tapi semua merasakan, sesuatu yang besar sedang mendekat. Bu Ratna masuk ke sekolah dengan langkah mantap. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi membayangkan pura. Ia mengenakan blazer abu-abunya, tapi kali ini, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai baju zirah. Ia langsung menuju ruang data. Hari ini adalah hari terakhir pengisian nilai ujian nasional. Jika ia tidak memalsukan nilai Arman, ancaman akan meledak. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan dirinya selamanya. Ia membuka laptop. Sistem nilai muncul. Kolom Arman masih kosong, jari-jarinya bergerak. Tapi bukan untuk mengubah angka, melainkan untuk mengunci akses. Dengan kode administratif tertinggi, Bu Ratna mengaktifkan lockdown darurat pada sistem akademik. Semua perubahan dihentikan. Semua akses sementara penahanan hanya bisa dibuka oleh tim audit dari dinas. Ia menulis pemberitahuan resmi. Sistem nilai di pengaktifan sementara mengikuti temuan indikasi komoditas. Verifikasi ulang akan dilakukan oleh tim independen. Lalu ia menekan enter, dunia berubah. Pukul 9.30, Arman datang ke kantor. Wajahnya datar, tapi matanya membara. Mengapa sistem tidak dikunci? Tanyanya langsung. Karena ada indikasi pelanggaran integritas akademik, jawab Bu Ratna tenang. Dan saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Indikasi dari siapa? Dari ibu sendiri? Atau dari detektif bayaran Ebio? Bu Ratna merawat. Aku tahu kamu bisa melacak aktivitasku, Arman. Aku tahu kamu menghubungkan ponselku, emailku, bahkan CCTV. Tapi kamu lupa satu hal, semakin pintar seseorang, semakin besar kesalahannya saat dia merasa menang. Arman tertawa kecil. Jadi ibu, benar-benar ingin perang? Baik, aku akan beri perang. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetuk layar, lalu ditempatkan di meja. Di layar, terbuka sebuah email yang sudah siap dikirim, kepada redaksi@kompasnews.id, dinas.pendidikan@jatengprof.go.id, polres.setara@kepol.go.id. Subjek, bukti skandal kepala sekolah murid, korupsi hubungan terlarang lampiran, 7 file, foto, rekaman suara, dokumen keuangan, ini akan dikirim pukul 7 besok pagi, kata Arman. Kecuali ibu membuka sistem dan mengatur nilai saya sekarang. Bu Ratna tidak goyah. Kirim saja. Saya sudah lebih dulu mengirim semuanya ke komisi etik, dengan satu tambahan, bukti bahwa kamu yang ekstrak saya. Arman mengernyit. Apa maksudmu? Rekaman pertemuan kita di warung kopi. Laporan detektif. Log akses sistem yang membuktikan kamu meretas. Dan pengakuan 2 guru lain yang pernah kamu ancam di SMP dulu. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, dia terlihat terkejut. Kamu pikir aku satu-satunya? Lanjut Bu Ratna. Aku cari tahu. Di SMP Negeri 8, ada 2 guru yang tiba-tiba pensiun dini. Salah satunya aku. Kalau kamu melawan, aku akan menghancurkan hidupmu. Arman menatapnya, dingin. Ibu pikir itu cukup? Aku punya lebih dari sekedar bukti. Aku punya naratif. Aku bisa ibu yang memanfaatkanku. Bahwa ibu yang memulai hubungan ibu. Yang memulai hubungan. Bahwa ibu adalah korupsi, dan aku hanya mencoba mengungkap kebenaran. Bu Ratna tersenyum tipis. Mungkin. Tapi saya juga sudah menyiapkan narasiku. Kepala sekolah diancam oleh murid cerdas yang mengendalikan sistem dari bayang-bayang. Media suka cerita penjahatmu kejahatan yang direncanakan. Mereka saling menatap. 2 pemain catur yang sudah tidak peduli pada papan. Malam itu, Bu Ratna tidak pulang. Ia duduk di kantor hingga tengah malam. Ia menulis 1 untuk dinas pendidikan, 1 untuk suaminya, 1 untuk Puting, dan 1 untuk publik. Di surat terakhir, ia menulis, saya Bu Ratna, mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Bintang Timur. Saya mengakui, saya bersalah atas korupsi dana sekolah. Saya bersalah atas hubungan terlarang dengan murid. Saya bersalah karena lemah. Tapi saya korban dari manipulasi, ancaman, dan permainan psikologis yang dirancang oleh murid saya sendiri, Arman Putra.
Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya meminta satu hal, agar kisah ini menjadi pelajaran. Bahwa kejahatan juga tidak selalu datang dari orang-orang yang terlihat. Kadang-kadang, ia datang dari anak yang pintar, yang merasa, hanya untukmu. Ia menyimpan surat itu di amplop, lalu menyerahkannya ke detektif Rizal dengan pesan, kirim jika aku tidak bisa melawan lagi. Pukul 23, ponselnya berdering, nomor tak dikenal, suara Arman. Bu Ratna, aku dapat tawaran terakhir. Dengga, Arman, tidak ada lagi tawaran. Ini bukan negosiasi. Ini perang. Tapi aku bisa menghentikan semuanya. Sekarang, jika ibu melakukan satu hal, apa? Temui aku. Malam ini, di rumah kontrakan saya. Sendirian, tanpa rekaman, tanpa polisi. Aku hanya ingin berbicara. Sebagai Bu Ratna tertawa getir. Kamu pikir aku bodoh? Ingin merekam aku. Mereka aku menyerah. Lalu menjadikan alat tekanan selamanya. Tidak. Aku serius. Aku lelah, Bu. Aku juga manusia. Ada jeda, Sesaat, Bu Ratna ragu. Apakah ini akhir dari permainan? Apakah Arman akhirnya menyerah? Tapi meremehkannya berkata, jangan percaya. Tidak, katanya. Baik, kata Arman, suaranya tiba-tiba dingin. Kalau begitu, perang dimulai besok pagi. Panggilan terputus. Pagi berikutnya, pukul 6.45, Bu Ratna sudah di kantor. Ia menyalakan laptop. Menunggu, pukul 7 tepat, dering. Dering, ponselnya berdering tak henti-hentinya. Email Berita Utama Kompas News Mungkal, skandal memalukan. Kepala sekolah SMA digoyang skandal cinta dengan murid korupsi dana sekolah, disertai foto-foto. Bu Ratna masuk hotel bersama Arman. Dokumen keuangan palsu. Transkrip percakapan mesra. Bu Ratna menatap layar. Hatinya tidak remuk. Saya sudah siap, ia membuka email. Lalu, dengan satu klik, lebih dari 50 file bukti balik, termasuk rekaman suara ancaman Arman, catatan laporan detektif tentang pemerasan di masa lalu dan surat pengakuan resmi dari 2 guru SMP. Yang diancam Arman di badan email, saya tidak menyangkal kesalahan saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan pelaku manipulasi ini lolos. Ini adalah permainan yang dirancang oleh murid saya, Arman Putra, untuk mengendalikan saya. Saya serahkan semua bukti ke polisi. Biar hukum yang menentukan siapa yang bersalah. Lalu ia menekan kirim. Perang tidak dimenangkan dengan diam-diam. Tapi dengan kebenaran. Meski pedih, pukul 10, polisi datang, bukan ke kantor Bu Ratna, tapi ke rumah kontrakan Arman. Hari itu, langit bintang timur kelabu, seolah menangisi akhir dari sebuah era. Di halaman SMA Negeri 1 Bintang Timur, murid-murid berkerumun di depan papan pengumuman. Berita telah menyebar seperti api. Kepala sekolah Bu Ratna mengundurkan diri. Siswa kelas 12, Arman Putra, ditahan polisi atas tuduhan pemerasan, peretasan sistem, dan ancaman terhadap pejabat publik. Di ruang guru, suasana hening. Beberapa guru menangis. Beberapa bacaan surat terbuka Bu Ratna yang telah viral di media. Di kantornya yang kosong, hanya tersisa meja, kursi, dan sebuah bingkai foto keluarga. Dengan flash disk masih tersembunyi di baliknya, Bu Ratna tidak hadir di sekolah hari itu. Ia duduk di ruang sidang kecil di kantor dinas pendidikan, mengenakan kemeja putih sederhana, rambut tidak terikat, wajah tanpa riasan. Di dekatnya, komite etik pendidikan, perwakilan dinas, dan seorang pengacara. Ia tidak menunggu dakwaan. Membuka rapat dengan suara tegas, saya Bu Ratna Wijayanti, mantan kepala sekolah SMA Negeri 1 Bintang Timur. Saya hadir hari ini bukan untuk membela diri. Saya hadir untuk mengakui kesalahan saya setuju atas dana BOS sejak tahun 2019. Saya mengalihkan dana untuk keperluan pribadi, dengan alasan, pinjaman, yang tidak pernah dikembalikan. Saya juga bersalah atas hubungan terlarang dengan murid. Saya, Arman Putra. Hubungan yang dimulai dari rasa belas kasihan, tapi berubah menjadi ketergantungan emosional yang saya tidak bisa kendalikan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya menanggung semua konsekuensinya, tapi saya juga ingin menyampaikan. Saya adalah korban dari biologi psikologis yang direncanakan oleh murid saya sendiri. Arman Putra tidak pernah menjadi korban memikirkan seperti yang saya kira. Ia sengaja menciptakan citra itu. Ia menggempolkan bakti kiden saya. Ia mendekati saya, membuat saya jatuh cinta, lalu menggunakan hubungan itu sebagai alat tekanan. Saya tidak meminta maaf. Tapi saya meminta keadilan. Agar kasus ini tidak hanya melihat saya sebagai penjahat, tetapi juga melihat bahwa di balik kehancuran saya,
ada seorang anak yang belajar mengendalikan dunia dengan kegelapan. Sidang berlangsung hingga sore. Setelah mendengar bukti dari detektif, rekaman suara, dan laporan digital, Komite Etik menyatakan, Bu Ratna dinyatakan bersalah atas pelanggaran etik dan keuangan. Ia dihukum masa percobaan 2 tahun, denda 500 juta, dan dilarang menjabat sebagai kepala sekolah selama 10 tahun. Namun, karena kooperatif, transparan, dan mengungkap kejahatan Arman, hukuman diperingan. Ia masih bisa mengajar sebagai guru biasa di sekolah yang ditentukan dinas. Saat keluar dari gedung, wartawan menyerbu. Bu Ratna, apakah kamu menyesal? Dia berhenti, menatap kamera. Wajahnya lelah, tapi matanya tenang. Saya menyesal atas semua yang saya lakukan. Tapi saya tidak menyesal karena akhirnya berani jujur. Lebih baik hengker dengan kebenaran daripada hidup dengan dokumenter. Lalu ia pergi, tanpa melihat ke belakang. Beberapa minggu kemudian, Arman diadili di pengadilan anak. Sidang tertutup. Namun, hasilnya bocor, terbukti bersalah atas pemerasan, peretasan, dan ancaman. Dihukum 3 tahun pelatihan di lembaga khusus anak-anak yang berprestasi yang bermasalah, dengan program psikoterapi intensif, hak akses ke sistem digital. Dibatasi selama 5 tahun, ia tidak boleh mendaftar beasiswa pemerintah selama 10 tahun. Dalam sidang, Arman tidak menangis. Dia hanya berkata, saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal karena kalah. Psikolog yang menanganinya mencatat, tersangka menunjukkan gejala narsisistik dengan manipulasi tinggi. Tidak memiliki empati yang seimbang. Melihat hubungan sebagai alat kendali. Perlu terapi jangka panjang. Bu Ratna menerima penempatan di SMP Negeri 47 Karangmulia, sekolah kecil di pedalaman. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pengawas. Hanya 120 murid, gedung retak, dan guru yang setengah hati. Ia mengajar ekonomi. Murid-muridnya miskin, banyak yang putus sekolah, tapi mereka punya. Ia datang pagi-pagi, membawakan kopi untuk guru lain. Ia duduk di teras, membimbing anak-anak yang kesulitan. Belajar. Ia tidak pernah menyebut masa lalunya. Namun suatu hari, seorang siswi bertanya, tapi, Bu Ratna tersenyum. Karena di sini, aku bisa mulai dari nol. Dan aku bisa mengajar bukan hanya ekonomi, tapi juga tentang kejujuran. Siswi itu mengangguk. Kalau begitu, Bu Ratna hebat. Bu Ratna di malam hari, di kamar kecilnya yang hanya berisi tempat tidur dan rak buku, ia membuka jurnal pribadinya, yang terakhir kali ia tulis sebelum jatuh. Ia menulis, aku kehilangan segalanya, jabatan, reputasi, keluarga yang retak, cinta yang palsu. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Aku bukan lagi Bu Ratna yang sempurna. Aku Bu Ratna yang jatuh, yang bangkit, yang belajar, yang masih berusaha. Aku tidak akan pernah menjadi teladan, tapi aku bisa menjadi peringatan. Dan mungkin, suatu hari, menjadi harapan. Ia menutup jurnal. Lalu, dari laci, ia mengeluarkan flash disk kecil, yang dulu ia sembunyikan di balik bingkai foto. Ia memandangnya lama. Lalu, dengan tenang, ia memasukkannya ke laptop, menghapus semua data. Kenangan harus tetap hidup. Tapi buktinya tidak perlu terus digantung. Suatu sore, saat pulang dari pemuda itu memperhatikan. Tidak bicara. Hanya mengangguk pelan, Bu Ratna membalas anggukan. Lalu lanjutkan langkahnya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, dunia akan selalu punya Arman. Tapi dunia juga membutuhkan orang-orang seperti dia, yang jatuh, tapi berani bangkit. Beberapa tahun kemudian, dalam sebuah seminar pendidikan di Jakarta, seorang dosen muda membawakan materi, manipulasi psikologis di lingkungan sekolah, ketika murid mengendalikan guru. Di layar, seorang wanita berjilbab, tersenyum lemah di depan kamera. Keterangan, Bu Ratna Wijayanti, korban dan pelaku, simbol dari kompleksitas moral dalam dunia pendidikan. Di barisan belakang, seorang wanita parubaya duduk diameter IA. Tidak mengangkat tangan. Tidak memperkenalkan diri. Tapi matanya berkaca-kaca. Saat seminar selesai, ia berjalan perlahan, angin pegal di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Akhir cerita, di balik setiap senyum anggun, bisa jadi ada luka yang tak terlihat. Di balik setiap murid yang terlihat lemah, bisa jadi ada otak yang sedang merencanakan kehancuran. Dan di balik kegagalan, terkadang, tersembunyi kebangkitan yang lebih berarti dari kesuksesan.